Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Fakyudin Al-Bisri, NPM 200106114. Di sini kita akan membahas tentang persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen ya. Kita langsung ini seperti yang teman-teman itu ada fungsi f x y disebut dengan fungsi homogen apabila terdapat n elemen R sehingga berlaku f kx ky sama dengan k pangkat n fxy dengan n disebut order dari fungsi homogen fxy. Nah, jika syarat itu dipenuhi, maka itu bisa disebut dengan PD non homogen ya, yang mempunyai bentuk ax plus by plus c dx plus px plus ky plus r dy sama dengan 0. Nah, dengan abc qr adalah konstanta ya. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan diferensial non homogen, kita terlebih dahulu itu perhatikan kondisi seperti satu ini yang dijelaskan ini. Kita lihat teman-teman, saya perjelas kembali. Yang pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ min BQ tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ per BQ tidak sama dengan 0. Nah, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, ini ada kondisi pertama, yaitu jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan Q per R atau AQ min BQ tidak sama dengan 0. Nah, ini kita lihat ada contohnya ini AX plus BY plus C sama dengan U, dimana A dx plus B dy sama dengan du, Bx per Ky per R sama dengan V, dimana A dx plus By sama dengan dV, A dx plus dy sama dengan du, dalam kita kali Q ya, menjadi A Q dx plus B Q dy sama dengan Q du. Nah, ini kita bisa lihat kembali, ini teman-teman, BB dV dikali B ya, jadi B dV. Nah, ini sebelumnya kan ada ini teman-teman, yang saya perbesar ini, saya besar kembali, B dx plus Q dy sama dengan BB dV kali B ya, sama dengan dV. Kita kurangi menjadi per ini dalam kurung AQ per BB dx sama dengan Q du min B dV. Nah, diperoleh dx nya, dx sama dengan Q du min B dV per AQ min BP. Dengan cara eliminasi yang sama akan diperoleh dy, dimana dx sama dengan A du per P dV per AQ min BV. Kemudian disubstitusikan nilai U, V pada persamaan 2 dan persamaan 3 ya, ke persamaan 1. Nah, kemudian kita lihat ini menjadi U dx plus P dy sama dengan 0. U dalam kurung Q du min B dV per AQ min BP, ini teman-teman, tutup kurung, plus V dalam kurung A dV per P du per AQ min BP dalam tutup kurung sama dengan 0. U dalam kurung Q du min B dV ditambah V A dV per V du sama dengan 0. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, seperti itu. Nah, setelah pada persamaan diferensial awal itu udah terbentuk menjadi persamaan 4, maka penyelesaiannya kita menggunakan yang homogen ya. Contoh, selesaikan persamaan diferensial berikut. X plus 2y min 4 dx min dalam kurung 2x plus y min 3 sama dy sama dengan 0. Penyelesaian X plus 2y min 4 dx min 2x plus y min 3 dy sama dengan 0. A per P sama dengan min setengah ya, koma B per Q sama dengan min 2 per 1 dan CR sama dengan min 4 per 3. Karena kasus di atas satu sama lain tidak ada yang sama, maka kita, ini bukan makan ya teman-teman, maka maksudnya, maka kita selesaikan dengan kondisi pertama ya. X plus 2y min 4 sama dengan U, dx plus 2y sama dengan du min 2x min y plus 3 sama dengan V, kemudian kita ubah menjadi min 2 dx min dy sama dengan dv.
bisa teman-teman kita peroleh. Kemudian 2dx plus 4dy sama dengan du menjadi min 2dx min dy sama dengan dv per 3dy sama dengan 2du per dv. 2du plus dv ditambah min 4dx min 2dy sama dengan 2dv per menjadi min 3dx sama dengan du plus 2dv akan diperoleh dengan dx yaitu dy 2du plus dv per 3, sedangkan dx nya min du per min du min 2dv per 3. Ada penyelesaiannya teman-teman. Kemudian ini menjadi udx plus dv dy sama dengan 0, u dalam kurung min du per min 2 dv per 3 plus ini teman-teman v dalam kurung 2 du plus dv per 3 sama dengan 0, u dalam kurung min du min 2 dv tutup kurung plus v 2 du plus dv sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan jadi min u di plus 2 dv du plus dalam kurung min 2u plus v dv sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dengan penyelesaian. Kita lanjut ya. Dalam kurung min u plus v per dalam kurung min u plus min u per v plus 2 du ditambah dalam kurung min 2 u v per v plus 1 sama dengan 0. Kita misal t itu sama u per v du v dt plus d dt plus d t dv dalam kurung min t plus 2 dikali v dt ditambah t dv tambah dalam kurung 1 min 2t tutup kurung dv sama dengan 0. Kemudian ini menjadi min tv dt plus 2 v dt min t kuadrat dv plus 2t dv plus dv min 2t dv sama dengan 0. Kemudian ini menjadi v dalam kurung min t plus 2 dt plus 1 min t 2 kuadrat tutup kurung dv sama dengan 0. Min t plus 2 per 1 min t kuadrat dt plus 1 per v dv sama dengan 0. Kita integralkan, integral min t plus 2 per 1 min t kuadrat dt plus 1 per v dv sama dengan c1. Integral t min t plus 2 per 1 plus per 1 min t kuadrat dt ditambah ln v ditambah dengan ln c sama dengan c1. Nah, dengan integral fungsi rasional diperoleh min setengah ln dalam kurung t plus 1 ditambah 3/2 ln dalam kurung t min 1 ditambah ln v sama dengan ln c. Ln dalam kurung min ya, ini min dalam kurung kembali t plus 1 tutup kurung pangkat min setengah ditambah dalam kurung t min 1 tutup kurung pangkat 3/2 plus v tutup kurung sama dengan ln c. Kemudian ini teman-teman bisa lihat hasilnya menjadi dalam kurung t min 1 tutup kurung pangkat 3/2 plus v sama dengan c plus dalam kurung t plus 1 tutup kurung pangkat setengah. Nah, kita lihat ini, kita substitusi kembali ya, t sama dengan u per v menjadi u dalam kurung u per v min 1 tutup kurung pangkat 3 plus v kuadrat plus c kuadrat sama dengan ulangi ya, dalam kurung u per v min 1 tutup kurung pangkat 3 plus v kuadrat sama dengan c kuadrat plus dalam kurung u per v plus 1. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita ke persamaan diferensial eksak ya. Yang eksak ini bisa teman-teman baca. Persamaan diferensial itu dibentuk dinyatakan persamaan diferensial eksak jika ruas kiri persamaan diferensial itu merupakan diferensial total suatu fungsi fungsi f dalam x, y dx ditambah n xy dy sama dengan do m per do y sama dengan do n per do x. Dengan kata lain, suatu persamaan diferensial biasa disebut persamaan diferensial eksak jika m dalam kurung x plus, y sama dengan do m per do y xy
dan n x y do n per do x sama dengan xy. Jika bentuk persamaan diferensial eksak adalah m dalam kurung x y dx ditambah n x y dy sama dengan 0. Nah, itu persamaan yang bisa dikatakan eksak apabila do m per do y sama dengan do n per do x. Lengkap penjelasannya ada ini, kita tuliskan dulu persamaan diferensialnya dalam bentuk diferensial seperti m dalam kurung x, y tutup kurung dx ditambah n dalam kurung x, y tutup kurung dy sama dengan 0. Kita uji eksak maka persamaan diferensial yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Jika eksak integral km terhadap x atau n terhadap y. Nah, jadi f dalam kurung x, y tutup kurung integral dari m dalam kurung x, y tutup kurung dx plus cy. Nah, selanjutnya adalah fx, y sama dengan integral n dalam kurung x, y tutup kurung dy plus cx. Nah, cara langkah yang keempat itu kita turunkan f terhadap y dan samakan hasilnya dengan n x, y atau turunkan f terhadap x dan samakan hasilnya dengan mxy. Seperti ini, do per do y dalam kurung integral m dalam kurung x, y tutup kurung dx plus cy tutup kurung sama dengan n dalam kurung x, y. Selanjutnya, do per do x dalam kurung integral n x, y dy plus cx tutup kurung sama dengan mx, y. Integral e absen y untuk memperoleh cy atau c absen x untuk memperoleh cx. Tuliskan dalam ini langkah terakhir, tuliskan penjelasan umum dalam bentuk fx sama dengan c. Contoh ini ya. Ini kita lihat ada contohnya ini. Contohnya adalah x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Penyelesaian x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Do m per do y sama dengan do x min 2y per do y sama dengan min 2. Nih, kemudian do n per do x sama dengan do y kuadrat min 2x per do x sama dengan min 2. Kemudian kita selesaikan ya seperti ini. Kita lihat ini seperti ini. Kita masuk ke cara yang kedua. Contoh ini bentar. Nah, ini fxy sama dengan integral x min 2y dx plus c absen y. fxy sama dengan fx, y sama dengan setengah x kuadrat min 2xy plus c absen y. Do per do y dalam kurung setengah x kuadrat min 2xy plus c absen y tutup kurung sama dengan y kuadrat min 2x. Selanjutnya 0 min 2x plus c absen y sama dengan y kuadrat min 2x, c absen y sama dengan y kuadrat. Nah, kita langsung integralkan ya. Integralkan c absen y sama dengan integral y kuadrat y. Integral ulangin ya, mohon maaf. Integral c absen y sama dengan integral y kuadrat dy. Setelah diintegral yaitu cy sama dengan sepertiga y pangkat 3. fx, y sama dengan setengah x kuadrat min 2xy plus sepertiga y pangkat 3. Setengah x kuadrat min 2xy plus sepertiga y pangkat 3. Contoh, x kuadrat plus y x kuadrat plus y dx plus y pangkat 3 plus x dy. Penyelesaian x kuadrat plus y dx plus y pangkat 3 plus x dy. Kita selesaikan. Do m per do y sama dengan do dalam kurung x kuadrat plus y tutup kurung per do y sama dengan 1. Do n per do x sama dengan do dalam kurung y pangkat 3 plus x tutup kurung per do x sama dengan 1. Kita selesaikan. Ini ada fx, y sama dengan integral x kuadrat plus y dx plus c absen y.
fx, y sama dengan sepertiga x pangkat 3 karena ini integral ya, hasil integral ya, plus xy plus c absen y. Selanjutnya do per do y dalam kurung sepertiga x pangkat 3 min xy plus c absen y sama dengan y pangkat 3 min x. Kemudian 0 min x plus c absen y sama dengan y pangkat 3 min x. C absen y sama dengan y pangkat 3. Kemudian kita integral kembali. Integral c absen y sama dengan integral y pangkat 3 dy. Integral c absen y sama dengan 1/4 y pangkat 4. Sehingga menjadi fx, y sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus xy plus 1/4 y pangkat 4. Selanjutnya kita bahas materi tentang persamaan diferensial dengan faktor integrasi ya. Ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tetapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu maka akan diperoleh dengan suatu persamaan yang eksak. Proses tersebut dinamakan faktor integrasi. Faktor integrasi dilakukan dengan tujuan mengetahui bahwa ada hubungan persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integral. Yang B untuk mengetahui syarat keeksakan suatu persamaan diferensial. Yang C untuk mengetahui cara menentukan faktor integrasi pada persamaan diferensial eksak. Yang D mengetahui pada saat kapan faktor integrasi itu digunakan. Nah ini itu ada faktor-faktornya sudah saya bacakan. Pada prinsip persamaan diferensial tak eksak dapat diubah menjadi persamaan diferensial eksak. Dalam masalah ini diperlukan konsep faktor integrasi untuk menyelesaikannya ya. Sehingga persamaan diferensial tak eksak bisa menjadi persamaan diferensial eksak. Dalam beberapa kasus persamaan diferensial yang tak eksak dapat dijadikan eksak dengan mengalihkannya dengan satu faktor. Nah ini kita bisa baca, teman-teman bisa baca ini dengan di close videonya. Faktor integrasi digunakan pada saat persamaan diferensial tersebut tak eksak, yaitu do m ini ya, do m dalam kurung x, y tutup kurung per do y tidak sama dengan do n xy x, y ya per do x, sehingga digunakan faktor integrasi untuk mengubahnya menjadi persamaan diferensial eksak. Maka faktor integrasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Misal m dalam kurung x, y dx plus n dalam kurung n, y dy sama dengan tak eksak apabila persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan seperti di bawah ini. Tapi seperti ini bentuknya, x p dalam kurung x, y tutup kurung m dalam kurung x, y dx plus p dalam kurung x, y n, x, y tutup kurung dy sama dengan 0. Persamaan diferensial di atas itu merupakan persamaan yang eksak karena p dalam kurung x, y disebut faktor integrasi dari persamaan diferensial dengan p sama dengan epsilon pangkat integral gx dx dengan gx di sini adalah rasio dari selisih turunan parsial ya, m dan n dibagi dengan n, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti ini, gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Nah itu dapat ditulis sebagai sama dengan epsilon pangkat integral gy dy dengan gy. Di sini adalah rasio dari selisih turunan parsial m dan n dibagi dengan min m, yang dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini, gy sama dengan do m per do y min do n per do x per min m. Nah penggunaan gx atau gy ini tergantung pada permasalahan soal yang diberikan ya. Contohnya yang sederhana adalah antara gx ataupun gy. Contoh soal ini, tentukan faktor integrasi dan solusi persamaan diferensial berikut. 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dx plus x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaian misalkan m x, y sama dengan 5
xy plus 4y kuadrat plus 1 dan nx, y sama dengan nx kuadrat plus 2xy. Karena pada soal tidak berikan keterangan mengenai persamaan diferensial, ini merupakan persamaan diferensial yang eksak atau tidak, jadi dibuktikan dulu sebagai berikut. Seperti ini, do m dalam kurung x, y tutup kurung per do y sama dengan 5x plus 8y, do n dalam kurung x, y tutup kurung per do x sama dengan 2x plus 2y. Karena do m dalam kurung x, y tutup kurung per do y tidak sama dengan do n dalam kurung x, y tutup kurung per do x, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial itu bukan merupakan persamaan yang eksak. Maka kita cari solusinya, faktor integrasinya dengan cara seperti ini. Kita lihat, nah ini teman-teman, cari dulu gx-nya ya. Gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Gx sama dengan 5x plus 8y min 2x plus 2y per x kuadrat plus 2xy. Kemudian gx sama dengan 5x plus 8y min 2x min 2y per x kuadrat plus 2xy. Gx 3x plus 6y per x dalam kurung x plus 2y tutup kurung. Kemudian gx 3x 3 dalam kurung x plus 2y tutup kurung per x dalam kurung x plus 2y. Tuh, demikian yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.